Halo teman-teman, ya sudah lama, ada kurang lebih 2 minggu ya kita tidak membuat konten terbaru, video panjang dari mobil stok kita. Kebetulan kita ada kemasukan mobil nih, kemasukan new stock mobil baru dari Chevrolet. Chevrolet apakah itu? Ini mobil bermesin diesel 1300 cc turbo. Dan mobil ini sangat irit bahan bakar tentunya teman-teman. Entah kenapa harganya itu sangat jatuh. Sekarang harganya hanya 70-an teman-teman. Mobil apakah itu? Ini dia. Jadi kan teman-teman, Chevrolet Spin ini awalnya masuk di Indonesia itu di tahun 2013. Terdapat beberapa varian ya. Kalau dari varian mesin itu 1200 cc LT bermesin bensin dan 1500 cc bermesin bensin, dan ini adalah varian yang 1300 cc bermesin diesel teman-teman. Kalau kita ketahui mesin Chevrolet Spin ini yang varian diesel itu mirip dengan Suzuki R3 diesel teman-teman. Untuk spare part semuanya sama. Jadi kalau untuk perawatan spare part itu kita bisa substitusi dari mobil R3 diesel teman-teman. Kalau kita lihat dari desain samping bodi mobil ini mobil sebenarnya kalau kita lihat awal-awal di tahun 2013 tuh bentuknya itu kayak tidak terlalu umum gitu. Secara dari garis-garis kacanya, bentuk-bentuknya gitu kan, seperti gini. Ini bisa dibilang kalau menurut saya pribadi, kalau dari desain lampu depan dari samping itu tuh mirip seperti Chevrolet Trailblazer ya kalau dari samping ya. Kalau dari depan ya sedikit-sedikit lah, karena memang ada genetiknya dari sana. Terus dia kalau handle pintunya seperti kayak mobil tahun sedan-sedan tahun-tahun 2000-an gitu. Kalau model-model yang baru sekarang kan main tarik gini kan, ini main kuping gitu. Kalau di bagian atasnya ini cukup memadai karena dia sudah terdaftar roof rail. Jadi kalau kita mau pasang roof rack untuk touring misalnya atau mudik, itu sangat memadai lah akomodasinya teman-teman. Nah, kalau menurut opini saya pribadi, di awal-awal tahun Spin ini mobil ini secara bentuk desain belakang itu rada-rada gimana gitu, kayak ini ibaratnya kita jidat gitu kan, jidatnya agak-agak ketarik gitu. Tapi setelah lama-lama dilihat, ini mobil ini menurut saya makin enak gitu dilihat gitu. Jidatnya siapa bosku? Seperti jidatnya kameramen kita Yugo, agak lebar sedikit. Jadi beginilah. Menyala bosku. Oh ya, ini adalah unit dari ini CA Abadi 25, kita pinjam untuk nge-review. Kalau dari desain lampu ya standar lah, seperti lampu rem, lampu sen, lampu fog lamp belakang, itu standar. Kalau kita lihat desain interiornya itu seperti ini. Nah, di sini interiornya, setirnya ini mengingatkan saya kepada mobil sport dari Chevrolet. Mobil apa? Itu seperti setir mobil Chevrolet Camaro teman-teman. Mirip nih setirnya, cuman bedanya dia terdapat audio steering suite dan lain-lain. Kalau untuk Spin ini dia terdapat varian Spin Active ya. Jadi dia kalau Spin Active itu terdapat body kit itu Spin Active tahun 2015-an ke atas lah. Dan mobil ini di Indonesia berhenti produksi di tahun 2018-2019. Jadi setelah itu dealer resminya juga sudah cabut.
dan sekarang diganti dengan Wuling. Jadi kalau kita lihat Wuling Convero itu sebenarnya mirip-mirip dengan ini, plat-plat body. Plat-plat bodinya, kaleng-kalengnya semua oke, karena dia juga produksi dari GM ya kalau Wuling itu ya. Banyak juga mungkin yang belum mengetahuinya. Kita masuk ke baris keduanya. Ini adalah mobil favorit idaman keluarga Indonesia. Kenapa? Ini mobil 7 seater alias 3 baris. Mau bawa sekampung bisa. Di bagian kursi belakangnya sih masih bisa duduk 3 orang sih. Kampung mana bosku? Kampung lah. Semua bisa masuk. Bisa dibilang bukan mobil pelit teman-teman ya. Coba kita lihat bagian bagasinya ya. Nah, ini kursi baris ketiganya sedang dilipat. Kalau di apa nih kayak 3 orang bisa lah. Kalau untuk orang sedang-sedang tidak terlalu besar, kalau badannya kayak kita kayaknya cuma bisa 2 nih. Ya. Di sini orang tidur pun bisa bosku. Ini kan kalau dilipat. Kan. Tempat main anak-anak itu bosku. Oke. Ayo teman-teman, mari kita lihat dapur pacu alias jantung dari mobil Chevrolet Spin Diesel ini teman-teman ya. Yes. Mesinnya ini mesin Ecotec 1300 cc turbocharged. Mobil ini bertenaga sekitar 74 horsepower dan torsi 190 Nm. Banyak yang bingung tuh kan, mobil 1300 kok bisa diesel gitu, kok bisa solar gitu. Karena terbantu dari turbocharge-nya, jadi mobil ini tenaganya oke. Walaupun 1300 cc, tapi saya merasakannya itu seperti kita membawa mobil bensin kurang lebih yang 2000 cc gitu tenaganya. Mungkin karena mobil ini juga bermesinnya itu mesin high performance teman-teman ya. Jadi makanya tenaganya cukup oke, nafasnya juga panjang. Mobil ini sama dengan mesin Suzuki R3 diesel yang DDIS itu, direct diesel injection system gitu teman-teman kalau bahasanya. Saya juga penasaran nih gimana rasa berkendaranya, tetapi itu nanti kita akan melanjutkan di video yang selanjutnya teman-teman. Coba kita lihat bagian panel interiornya mobil teman-teman ya. Ya, interiornya tuh seperti ini teman-teman ya. Kalau lihat dari setirnya itu mengingatkan seperti kayak setir Chevrolet Camaro teman-teman. Biasanya mobil Amerika itu dia lampu sennya di sebelah kiri, kebetulan Spin sudah sebelah kanan. Tetapi kalau Chevrolet Captiva dia masih di sebelah kiri teman-teman. Dan untuk head unitnya sendiri itu seperti ini. Dia di sini ada layar kecil, instrumennya. Di sini juga sudah bisa aux, power socket 12 volt. Dan di sini juga terdapat central locknya agak berbeda dibandingkan dengan mobil Jepang. Central locknya itu di sini. Di sini lampu hazard. Di sini pengaturan AC di baris kedua dan ketiga. Di sini ada putar-putaran AC normal lah seperti mobil pada umumnya. Di sini semburan AC dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag teman-teman di bagian sini dan di bagian penumpang. Udah nggak ada yang lain lagi sih. Di sini juga ada pengaturan lampu. Di sini ada pengaturan lampu. Ini dia pengaturan lampunya di sini mengingatkan seperti kayak mobil Mercedes-Benz ya teman-teman ya. Ya begitu aja. Buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini kita lepas di harga 74 juta net. Kalau kita bandingkan dengan mobil tahun sejenis yang bermesin diesel tuh masih sekitar 200 jutaan teman-teman. Bahkan di R3 dieselnya masih jauh di atas ini harganya. Jadi buat teman-teman jangan berpikir panjang, mobil ini sangat irit, 1 liter solar bisa menempuh jarak 14 km teman-teman. Wah bayangin aja tuh. Tenaganya oke, BBM-nya irit, pajaknya juga murah karena cc-nya kecil 1300 cc. Tetapi kalau untuk perawatan tuh relatif teman-teman ya. Seperti mobil diesel common rail sekarang, kalau bisa kita lebih rajin mengganti filter solar
Dan kita juga harus teliti dalam memilih oli, jangan sampai salah kita spesifikasi olinya yang terlalu kental atau gimana, itu nggak boleh. Hanya itu aja sih menurut saya, karena kalau saya sendiri juga sering menggunakan Chevrolet Captiva diesel pada waktu itu, sebelum kita sering membuat video seperti ini. Ritualnya itu aja, setiap kali ganti oli itu wajib ganti filter dan ganti juga lah saringan solar. Kalau bisa sih oli mesinnya itu kita ganti per 3.500 kilo, kita udah boleh ganti lah. Tak usah menunggu harus sampai 5.000 tuh, tidak perlu teman-teman. Saya rasa cukup saja video kali ini. Nanti kita akan membuat video driving experience-nya teman-teman. Terima kasih.